sebuah desa kecil yang terletak di Bani Israel, lahir seorang anak yang kelak akan menjadi nabi besar, yaitu Nabi Ilyasa. Ibu Ilyasa sangat bahagia setelah lama menunggu kelahiran anak yang sehat dan tampan. Sejak kelahirannya, suasana desa terasa penuh kedamaian, seolah-olah alam semesta menyambut kedatangannya. Ayahnya, seorang yang saleh dan bijaksana, berdoa dengan sepenuh hati agar anaknya kelak menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi umat manusia. Ya Allah, jadikanlah anakku sebagai penerus dakwah yang benar, doa sang ayah. Sejak kecil, Ilyasa sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia belajar dengan cepat dan menunjukkan minat besar pada ajaran agama. Setiap hari, Ilyasa menghabiskan waktu belajar mengaji Al-Quran, mengikuti ajaran agama dengan penuh semangat. Kamu akan menjadi penerus perjuangan dakwah ini, nak, pesan ayahnya, menyemangati Ilyas untuk selalu berada di jalan yang benar. Ilyasa juga sering diajak oleh ayahnya berkeliling desa untuk menemui orang yang membutuhkan bantuan dan nasihat, belajar tentang hidup, kasih sayang, dan tolong menolong sesama. Ayahnya selalu menegaskan, ini adalah awal dari perjalanan panjangmu, nak. Pada suatu hari, seorang utusan dari Nabi Ilyas alaihissalam datang ke desa. Mereka mengabarkan bahwa Allah telah memilih Ilyasa untuk menjadi nabi. Ilyasa sangat terkejut dan merasa hidupnya akan berubah selamanya. Dengan izin orang tuanya, Ilyasa berangkat menemui Nabi Ilyas. Setelah bertemu, Nabi Ilyas berkata dengan penuh kasih, "Engkau adalah penerus dakwah ini, Ilyasa. Allah telah memilihmu untuk menyampaikan wahyunya." Ilyasa yang masih muda merasa gugup dan cemas. "Kenapa aku dipilih, ya Nabi?" tanyanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Nabi Ilyas tersenyum dan menjelaskan bahwa Allah memilih siapa yang Dia kehendaki. Allah tahu siapa yang paling layak untuk menyampaikan kebenarannya. Meskipun terkadang kita tidak tahu mengapa kita dipilih, jawab Nabi Ilyas dengan bijaksana. Ilyasa merenung, merasa bahwa ini adalah takdir yang harus dijalani dengan penuh keteguhan. Di bawah bimbingan Nabi Ilyas, Ilyasa mulai mendalami wahyu Allah dengan penuh ketekunan. Setiap malam Nabi Ilyas mengajarkan kepada Ilyasa tentang kesabaran, keimanan, dan perjuangan dakwah. Dakwah bukan tentang siapa yang mendengar, tapi tentang siapa yang menerima pesan dengan hati yang tulus, kata Nabi Ilyas, memberi petuah bijaksana. Ilyasa mulai memahami bahwa dakwah bukan hanya soal hasil, tapi tentang usaha dan keikhlasan dalam menyampaikan pesan Allah. Meski banyak kaum yang menentang dakwah Nabi Ilyas, Ilyasa belajar untuk tetap sabar. Jangan putus asa, Ilyasa. Allah selalu bersama orang yang sabar, kata Nabi Ilyas ketika mereka menghadapi penolakan keras dari kaum musyrikin. Ilyasa merasa prihatin melihat keadaan umat yang terjerat dalam penyembahan berhala. Aku harus terus berjuang, ya Nabi. Aku tidak akan mundur, kata Ilyasa dengan tekad. Ketika Nabi Ilyas diangkat oleh Allah, Ilyasa melanjutkan dakwahnya. Meskipun ia merasa cemas, ia tahu bahwa ini adalah tugas yang telah Allah tetapkan untuknya. Ilyasa mulai berkeliling desa untuk menyebarkan wahyu Allah. Namun, tidak semua orang yang menerima ajarannya dengan baik.
Banyak yang mengejeknya dan menolak dakwahnya. "Kami tidak butuh ajaran baru," teriak salah seorang pemimpin desa. Ilyas tetap sabar, tidak terpengaruh oleh hinaan dan ejekan. "Aku hanya menyampaikan wahyu Allah. Jika kalian memilih untuk mengikuti jalan yang salah, itu adalah pilihan kalian. Allah Maha Adil," jawab Ilyas dengan tegas. Meskipun banyak yang menentangnya, Ilyas merasa bahwa tugas dakwah ini tidak akan berhenti. Ia terus berdoa kepada Allah, "Berikanlah aku kekuatan untuk terus berjalan di jalan ini." Pada suatu malam yang gelap, setelah menghadapi banyak penolakan, Ilyas merasa lelah dan terpuruk. Namun, dalam doanya, ia merasa ada kedamaian yang luar biasa. Ilyas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku merasa lelah, namun aku tahu bahwa Engkau tidak akan meninggalkanku." Tiba-tiba Ilyas merasakan kedekatan dengan Allah, seolah-olah ada cahaya yang menerangi hatinya. Dan suara lembut berkata, "Ilyas, aku selalu ada bersamamu. Jangan ragu, perjuanganmu tidak sia-sia." Ilyas merasa diberkahi dengan petunjuk ini dan kembali bersemangat. Ia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkannya berjalan sendirian. Dengan tekad yang semakin kuat, Ilyas melanjutkan dakwahnya dengan semangat baru. Ia mulai melihat tanda-tanda bahwa ada hati-hati yang mulai terbuka. Nabi Ilyas melanjutkan perjalanan dakwahnya dari desa ke desa. Di setiap desa, ia berbicara kepada orang-orang tentang kebesaran Allah dan pentingnya menyembahnya. Di suatu desa yang terpencil, Nabi Ilyas bertemu seorang wanita tua yang bertanya, "Apakah Tuhan yang engkau sebutkan itu benar adanya?" Ilyas menjelaskan dengan penuh kasih tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Wanita itu merenung dan berkata, "Aku akan berpikir tentang apa yang akan kau katakan." Nabi Ilyas merasa bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Di desa lain, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang pria yang sangat menderita. Pria itu merasa putus asa dan tidak tahu jalan hidupnya. Ilyas memberi petuah, "Hidup ini penuh ujian, namun Allah selalu memberi jalan keluar bagi orang yang bersabar dan tawakal kepadanya." Kata-kata itu menyentuh hati pria tersebut dan ia mulai berpikir lebih dalam tentang hidupnya. "Aku akan mencoba untuk hidup lebih baik lagi," katanya. Nabi Ilyas menghadapi tantangan besar ketika ia tiba di sebuah desa yang penuh dengan penyembahan berhala. Orang-orang di sana sangat keras kepala dan menolak ajarannya. "Kami sudah cukup dengan apa yang kami anut. Apa yang kamu bawa tidak kami butuhkan," teriak mereka. Namun Ilyas dengan penuh keyakinan berkata, "Berhala-berhala ini tidak bisa memberi manfaat apapun. Hanya Allah yang Maha Kuasa." Beberapa orang mulai ragu, tetapi mayoritas tetap menentangnya. Mereka mengolok-olok Ilyas, tetapi ia tidak merasa takut. Allah yang Maha Adil akan memberikan keputusan kepada mereka yang menentangnya, jawabnya dengan sabar. Meskipun banyak yang menolak, Ilyas tahu bahwa ia tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran. Pada suatu hari, Ilyas mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan mukjizat Allah. Seorang wanita datang kepadanya, menangis karena ayahnya sangat sakit dan tak ada yang bisa menyembuhkannya. Ilyas dengan penuh kasih berdoa kepada Allah,
meletakkan tangan di kepala pria itu dan berkata, "Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini dengan izin-Mu." Tak lama kemudian, pria itu mulai sembuh dan semua yang ada di sekitar mereka mulai tercengang. Wanita itu terjatuh ke tanah, mengucapkan rasa syukur yang mendalam. "Alhamdulillah, engkau benar-benar utusan Allah," serunya. Berita ini segera menyebar ke seluruh desa dan banyak orang yang datang mencari petunjuk dari Nabi Ilyasa. Mukjizat ini menjadi bukti bahwa Allah bersama Ilyasa dalam perjuangannya. Suatu ketika, Nabi Ilyasa mendengar tentang seorang pemimpin yang sangat zalim di suatu kota. Pemimpin ini memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala dan menindas mereka yang menentang ajaran tersebut. Nabi Ilyasa merasa terpanggil untuk memberi peringatan kepada pemimpin tersebut, meskipun ia tahu bahwa ini akan menjadi tugas yang sulit dan penuh risiko. Dengan penuh keyakinan, Ilyasa mulai perjalanan menuju istana pemimpin tersebut. Ketika sampai di istana, ia dihadang oleh penjaga yang keras. "Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin," seru penjaga itu dengan tegas. Namun, Ilyasa tidak gentar. Ia berkata dengan tenang, "Aku datang bukan untuk bertarung, tetapi untuk menyampaikan pesan dari Allah." Setelah beberapa saat, penjaga itu akhirnya memberi izin untuk Ilyasa menghadap pemimpin. Ketika Ilyasa masuk ke ruang singgasana, pemimpin itu duduk dengan angkuh, menunjukkan wajah penuh kebanggaan. "Apa yang kamu bawa, Nabi? Aku tidak butuh ajaran baru. Aku sudah memiliki semua yang aku inginkan," kata pemimpin itu dengan suara penuh kekuasaan. Nabi Ilyasa menatap pemimpin itu dengan tegas dan berkata, "Wahai pemimpin, engkau mungkin merasa kuat sekarang, tapi ingatlah bahwa Allah Maha Kuasa. Engkau telah menindas rakyatmu dan menyembah berhala, jalan yang tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Jangan tunggu hingga kemurkaan Allah datang. Bertobatlah sebelum terlambat." Pemimpin itu tertawa dengan sinis. "Siapa kamu untuk mengancamku? Aku adalah penguasa di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku," teriaknya. Ilyasa tetap tenang dan berkata, "Allah yang Maha Adil akan menunjukkan jalannya kepada mereka yang menentangnya. Aku hanya menyampaikan peringatan, bukan ancaman." Meskipun pemimpin itu tidak menerima peringatan Ilyasa dan mengusirnya dengan kasar, Nabi Ilyasa merasa bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik. Di perjalanan pulang, Ilyasa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, semoga hati pemimpin ini terbuka. Jika tidak, biarkanlah Engkau yang memberikan keputusan." Meskipun ditolak, Ilyasa yakin bahwa segala yang disampaikan adalah kebenaran. Beberapa waktu setelah peringatan yang disampaikan Ilyasa kepada pemimpin zalim tersebut, keadaan semakin memburuk. Pemimpin tersebut tidak juga berubah dan terus menindas rakyatnya. Ia bahkan semakin memperkuat kebijakan untuk menyembah berhala. Banyak orang yang telah mendengarkan dakwah Ilyasa mulai bimbang, tetapi sebagian besar tetap menentangnya. Nabi Ilyasa terus berdakwah dengan sabar meskipun menghadapi penolakan keras. Pada suatu malam, Ilyasa bermimpi tentang azab yang akan datang. Dalam mimpinya ia melihat awan gelap yang menutup langit dan suara keras yang menggema mengumumkan bahwa kedatangan azab Allah
bagi kaum yang mendustakannya. Nabi Ilyas terbangun dengan perasaan cemas, namun ia tahu bahwa ini adalah peringatan Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Di pagi hari, Ilyas mengumpulkan orang yang masih mau mendengarkan dan berkata, "Wahai umatku, ingatlah bahwa azab Allah akan datang. Jika kalian terus berada dalam kesesatan, kembalilah kepada jalan yang benar sebelum terlambat." Namun, banyak di antara mereka yang tetap tidak mendengarkan. Beberapa orang bahkan menertawakan Ilyas. "Kau sudah gila, Ilyas. Kami tidak percaya pada peringatanmu. Tidak ada azab yang akan datang." Nabi Ilyas merasa sangat sedih, tetapi ia tidak bisa memaksakan kehendak. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui. Jika mereka tetap menentangmu, maka aku menyerahkan urusan ini kepadamu." Hari-hari berlalu dan keadaan semakin memburuk. Kaum yang menentang Ilyas semakin keras kepala, menghalangi mereka yang mulai menerima ajaran Allah. Namun, Ilyas terus mengingatkan mereka dengan sabar. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi yang bertobat. Tetapi Dia juga Maha keras azabnya bagi mereka yang tetap mendustakannya. Pada suatu pagi, saat Nabi Ilyas sedang berdoa di tempat yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Langit mendung dan tanah mulai bergetar. Ilyas menatap ke langit dengan cemas, merasakan bahwa ini adalah azab yang telah diperingatkan. Tak lama kemudian datanglah angin topan yang sangat besar, disertai dengan hujan lebat dan petir yang menyambar. Desa-desa yang menentang Ilyas hancur, dan banyak orang yang terperangkap dalam kehancuran itu. Nabi Ilyas berdiri di tempat yang aman, menyaksikan kehancuran yang terjadi. Air matanya mengalir, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. "Ya Allah, Engkau Maha Adil," ucapnya dalam hati, menyadari bahwa ini adalah akibat dari kebangkangan kaum tersebut terhadap peringatan Allah. Namun, ia juga tetap berdoa agar umat yang masih hidup diberi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar. Meskipun banyak yang telah hilang akibat azab Allah, Ilyas tidak berhenti dalam perjuangannya. Ia tahu bahwa dakwahnya belum berakhir dan masih banyak hati yang perlu disentuh. Ilyas melanjutkan perjalanan dari desa ke desa untuk menyebarkan ajaran Allah kepada mereka yang masih hidup dan bersedia mendengarkan. Setiap tempat yang ia singgahi, Nabi Ilyas selalu bertemu dengan orang yang berbeda. Sebagian besar dari mereka yang masih belum mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Allah. Namun, Ilyas tetap tidak lelah menjelaskan ajaran Allah. Dakwah ini bukan hanya soal hasil, tetapi tentang usaha yang kita lakukan demi kebaikan umat, pikirnya dalam hati. Suatu hari, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang pemuda yang tampaknya sangat putus asa. "Nabi, hidup ini sangat sulit. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa yang engkau bawa benar-benar bisa mengubah hidupku?" tanya pemuda itu dengan mata penuh keraguan. Ilyas menatapnya dengan lembut dan berkata, "Ya, hidup memang penuh ujian, tetapi Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar dan tawakal kepadanya. Jangan pernah putus asa, Allah tidak akan membiarkanmu begitu saja." Ilyas kemudian mengajarkan kepadanya tentang pentingnya beriman kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh harapan.
Anak muda itu terdiam, merenung, dan beberapa hari kemudian ia kembali menemui Nabi Ilyasa. Aku sudah mulai memahami Nabi. Aku ingin belajar lebih banyak tentang agama Allah. Aku ingin menjadi lebih baik. Nabi Ilyasa tersenyum bahagia. Jangan berhenti berusaha. Teruslah berjalan di jalan yang benar, kata Nabi Ilyasa, memberikan semangat kepada pemuda tersebut. Waktu terus berjalan dan Nabi Ilyasa merasa tubuhnya semakin lemah. Usia yang semakin tua membuatnya merasa bahwa waktunya semakin dekat. Setiap perjalanan terasa lebih berat, setiap langkah semakin sulit. Namun meskipun tubuhnya lelah, hati Nabi Ilyasa tetap teguh. Ya Allah, jika saatnya sudah tiba, aku siap menghadapmu, katanya dalam doa. Nabi Ilyasa merasa kedamaian yang sangat dalam, merasa bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Suatu hari, setelah menyelesaikan dakwah di sebuah desa, Nabi Ilyasa merasa sangat lelah. Ia duduk di bawah pohon zaitun, menatap langit dan berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Terima kasih atas segala kekuatan yang telah Engkau berikan kepadaku untuk menjalankan tugas ini. Aku memohon ampun-Mu. Semoga dakwah yang telah aku lakukan tetap memberi manfaat bagi umat ini. Tiba-tiba, Ilyasa merasakan kedamaian yang sangat dalam. Angin lembut menyentuh wajahnya, dan ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Sebelum menutup matanya untuk terakhir kalinya, ia mengucapkan kalimat terakhir. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku menyerahkan segala urusanku. Dengan penuh ketenangan, Nabi Ilyasa alaihissalam menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia yang penuh cobaan ini. Setelah kepergian Nabi Ilyasa alaihissalam, umat yang telah ia dakwahi merasa kehilangan. Mereka mengenang setiap ajaran yang telah Ilyasa sampaikan, merenungkan setiap peringatan dan nasihat yang diberikan. Di setiap desa yang pernah ia singgahi, orang mulai berdoa untuknya, mengenang ketulusan dan perjuangannya yang tak kenal lelah. Allah menerima amal perbuatan Nabi Ilyasa alaihissalam dengan penuh kasih sayang, memberikan tempat yang mulia di sisinya. Meskipun umat yang ditinggalkan mengalami tantangan dan ujian, mereka merasa bahwa jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Ilyasa alaihissalam adalah jalan yang benar. Mereka berusaha mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ilyasa dan terus menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan dan keimanan. Setelah Nabi Ilyasa wafat, umat yang ditinggalkannya terus berkembang dalam iman dan takwa. Dakwahnya tetap hidup dalam setiap generasi, membawa umat manusia menuju jalan yang lurus. Ketika Nabi Ilyasa menjadi inspirasi bagi umat yang mengikuti ajarannya, ia dikenang sebagai nabi yang penuh kasih sayang, ketulusan, dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.